Dewan Juri yang terhormat, Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Indah Puji Astuti selaku pembicara pertama dari tim kontra, kemudian Nur Fadilah Andini selaku pembicara kedua, dan Ahmad Nasruddin selaku pembicara ketiga. Baik, mosi perdebatan kita pada hari ini adalah pembelajaran tatap muka yang menyebabkan klaster baru di sekolah-sekolah. Sebelum masuk jauh ke dalam ranah argumentasi kami, izinkanlah kami mendefinisikan apa yang dimaksud klaster. Klaster adalah sekelompok orang yang mengalami kejadian yang sama, di mana dalam mosi ini adalah sekelompok orang di sekolah yang terjangkit atau terpapar coronavirus 19 sehingga dapat disebutkan klaster di sekolah. Kemudian adanya pembelajaran tatap muka pada tahun 2022 ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama, adanya vaksinasi yang diprioritaskan bagi tenaga pendidik, di mana tenaga pendidik rentan memiliki imun yang lemah, sehingga adanya vaksin diharapkan dapat meningkatkan imunitas mereka sehingga aman untuk melakukan pembelajaran. Latar belakang yang kedua adalah dikhawatirkan terjadinya learning loss atau menurunnya hasil capaian belajar siswa ketika pembelajaran jarak jauh masih terus-menerus diberlangsungkan. Masuk pada standing position kami bahwa kami tim kontra tidak menyetujui ketika pembelajaran tatap muka dikatakan sebagai penyebab adanya klaster baru di sekolah-sekolah. Oleh karena itu, beban pembuktian yang harus diberikan oleh tim pro atau tim lawan adalah apakah klaster sekolah sejatinya memang ada. Jika memang ada, buktikan bahwasanya yang menyebabkan klaster adalah benar-benar murni diakibatkan oleh PTM, bukan diakibatkan oleh variabel lain. Masuk pada ranah argumentasi kami. Yang pertama, perhatikan adanya PTM 2022 berdasarkan kepada SKB 4 Menteri, di mana dalam SKB 4 Menteri termuat ketentuan sekolah yang boleh melakukan PTM adalah sekolah yang berada dalam zona aman, di mana zona aman diartikan sebagai zona yang memiliki tingkat penyebaran dan penularan virus yang rendah, sehingga disimpulkan bahwasanya imunitas masyarakat dalam zona aman sudah kuat karena adanya vaksin, kemudian mobilitas berjalan baik dan masyarakat dalam zona aman sudah aware terhadap protokol kesehatan, sehingga ketika PTM dibuka oleh sekolah yang berada di dalam zona aman, maka dapat dipastikan bahwasanya imunitas warga sekolah sudah kuat, mobilitasnya baik, dan juga warga sekolah sudah aware terhadap protokol kesehatan, sehingga minim sekali akan terjadinya klaster, bahkan tidak ada kemungkinan sama sekali untuk menyebabkan klaster. Kemudian argumen kami yang kedua adalah perhatikan bahwasanya pembelajaran tatap muka adalah kegiatan yang bermobilitas rendah dan terkontrol. Mobilitas rendah yang kami maksud adalah karena adanya regulasi dalam PTM itu sendiri yang dilakukan secara terbatas. Contohnya jam belajar dibatasi, jarak minimal 1,5 meter dan lain sebagainya. Kemudian mengapa kami katakan mobilitas terkontrol? Karena interaksi yang dilakukan secara terbatas, kemudian protokol kesehatan diawasi secara ketat, sistematis, dan juga benar-benar dipastikan dari kegiatan saat PTM kemudian hingga pasca PTM, sehingga tidak ada celah bagi tim pro untuk mengatakan bahwa kegiatan yang bermobilitas rendah dan terkontrol dapat menyebabkan adanya klaster. Hal tersebut tidaklah masuk akal dan hanya asumsi belaka. Kemudian perlu dipahami bahwasanya sejatinya faktor yang dapat membentuk klaster adalah mobilitas eksternal yang jauh lebih tidak terkontrol, karena dalam mobilitas eksternal di luar PTM tidak ada pengawasan sehingga interaksi dapat dijalankan secara bebas antara satu dengan lainnya dengan teman. Oleh karena itu, kami selaku tim kontra berdiri pada standing position kami bahwasanya kami tidak setuju ketika PTM sebagai kegiatan yang tersistematis dan disusun secara rapi dikambing hitamkan sebagai penyebab adanya klaster baru yang dimana itu tidak ada sama sekali. Justru ketika ada klaster baru yang menyebabkan adalah mobilitas eksternal di luar PTM yang tidak dapat terkontrol. Oleh karena itu, kami bangga sebagai tim kontra untuk menolak mosi ini. Terima kasih, akan disambung oleh pembicara kedua kami. Baik, Dewan Juri terhormat, kita hidup di dunia di mana kita sudah berdampingan dengan coronavirus selama 3 tahun, dan selama 3 tahun itu pula kita sudah menjalani berbagai rangkaian dari vaksinasi, mulai dari vaksin dosis pertama, kedua, hingga ketiga. Dewan Juri terhormat pahami bahwa dengan kondisi tersebut kita sudah pasti dari secara kesehatan kita sudah terjaga secara fisik, karena imunitas kita sudah membaik dengan adanya vaksin dari 1, 2, hingga 3, sehingga dengan itu tidak ada lagi keraguan yang terjadi ketika kita akan dengan mudah terjangkit virus COVID-19 ataupun terbentuknya klaster baru. Dewan Juri terhormat melangkah kepada argumentasi kami, yaitu yang pertama adalah PTM yang sudah diatur dalam SKB 4 Menteri sendiri sudah memiliki regulasi, yang dimana regulasi tersebut adanya mobilitas yang terbatas dan juga yang terkontrol, dimana seperti yang kita ketahui bahwa faktanya pada tahun 2020 berdasarkan data yang dikutip dari Kominfo terdapat 2,8% laporan atas klaster COVID-19. Namun pada tahun 2021 ketika sudah terjalannya vaksin dosis kedua, yaitu sebanyak 97% lembaga pendidikan telah berhasil menjalankan PTM. Ini membuktikan bahwa dengan adanya vaksin, imunitas sudah terjaga dengan baik dan juga protokol kesehatan dari
dari waktu ke waktu sudah menjadi kebiasaan dan juga menjadi awareness bagi sebagian besar masyarakat, terutama di kalangan pelajar dan juga satuan pendidikan. Dan juga Dewan yang terhormat, mari kita lihat bahwa 3% dari sisa 97% tersebut yaitu dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar dari PTM atau variabel eksternal, di mana seperti disampaikan oleh pembicara pertama kami, yaitu variabel eksternal yang dimaksud adalah kegiatan yang tidak bisa dikontrol yang terjadi di luar PTM, di luar pengawasan guru dan di luar pengawasan orang tua. Kemudian Dewan yang terhormat, kemudian Dewan yang terhormat, jika tim pro terus mengglorifikasi bahwa PTM sejatinya yang menyebabkan pembentukan klaster baru di sekolah, mari kita lihat fakta dari data yang dikutip dari Saiful Munjani Research Consulting, yaitu sebanyak 92% pelajar merasa kesusahan dan merasa kesulitan saat mengakses pembelajaran jarak jauh, yaitu mereka merasa kurangnya dampingan dari orang tua, kurangnya bimbingan dari guru, kurangnya akses internet yang memadai, kurangnya perangkat elektronik yang memadai, dan juga kesusahan dalam mengakses aplikasi belajar. Nah, ini membuktikan bahwa dari kesusahan para pelajar tersebut dapat menyebabkan stres yang diakibatkan oleh menurunnya imun. Ketika pelajar merasa stres, maka pelajar akan mencari hiburan, akan mencari pelarian. Dengan apa? Dengan bermain bersama temannya, dengan keluar rumah, atau mungkin mereka akan mencari cara untuk dapat mengakses internet secara lancar, mungkin melalui warnet. Hal tersebut justru menjadi variabel eksternal atau mobilitas yang terjadi di luar PTM. Karena apa? Karena orang tua tidak dapat mendampingi secara langsung ketika anaknya keluar rumah untuk mengakses warnet, dan juga tidak dapat mendampingi ketika anaknya bermain bersama temannya, dan tidak dapat juga dibimbing secara langsung oleh guru karena mobilitas yang sangat tidak terbatas. Kemudian mari kita lihat bagaimana sebenarnya PTM ini bukan merupakan penyebab dari terbentuknya klaster baru. Berdasarkan SKB 4 Menteri pada tahun 2022, PTM merupakan suatu sistem yang sudah sangat memiliki regulasi yang ketat, di mana PTM tidak mungkin dikeluarkan secara resmi dalam SKB 4 Menteri jika PTM merupakan penyebab utama dari terbentuknya klaster itu sendiri, karena PTM sejatinya merupakan penyempurnaan dari sistem online kemudian hybrid yang dilaksanakan. Dan seperti kita ketahui, sistem hybrid yang menggabungkan antara online dan offline, yang kemudian turunlah SKB 4 Menteri yang menghadirkan PTM secara utuh, di mana artinya PTM diharapkan benar-benar menjadi solusi di mana pemerintah dapat menyelamatkan dua sisi, yaitu sisi pendidikan dan juga sisi kesehatan, di mana sudah terpenuhnya vaksin dari dosis 1 hingga 3 dan juga awareness tentang protokol kesehatan. Dan juga Dewan yang terhormat, mari kita lihat fakta bahwa perbandingan dari sisi kami, tim kontra, dan juga sisi pro, manakah dari kedua sisi ini yang lebih banyak memberikan kerugian? Tentu saja dari sisi pro. Karena apa? Mari kita melihat bahwa dari sisi pro, pendidikan tidak akan tercapai secara utuh, malah akan terjadi learning loss atau kurangnya pencapaian belajar dari pelajar. Karena apa? Karena PJJ diterapkan secara utuh. Padahal saat ini kita sudah tidak membutuhkan lagi pembelajaran secara online, melainkan kita butuh pelajaran yang benar-benar dapat mengasah baik pengetahuan akademik, skill, dan juga keterampilan dari siswa. Pahami bahwa pendidikan tidak hanya sekedar bagaimana cara mencapai kemampuan akademik belaka tentang pengetahuan belaka, namun bagaimana cara melatih kemampuan psikomental, psikososial, dan juga bagaimana cara pelajar dapat melatih interaksi secara sosial dan melatih keterampilan serta soft skill mereka. Dan juga dari sisi kami akan lebih banyak benefit dan juga lebih sedikit kerugian di sisi kami, karena yang pertama, dengan adanya vaksinasi 1, 2, dan 3, dan juga awareness masyarakat tentang adanya protokol kesehatan dan juga mobilitas yang rendah di PTM, karena mobilitas yang terkontrol dan juga terbatas dan diawasi akan menyebabkan siswa lebih banyak menghabiskan waktu di kelas saja, dan di kelas pun akan diawasi oleh guru dengan menjaga jarak 1,5 meter, menghindari kerumunan, dan juga tetap melaksanakan tata tertib, yaitu tidak berkerumunan selama di area sekolah. Bahkan di area sekolah pun akan terdapat tata tertib untuk tidak berkerumun. Hal ini tentu membuktikan bahwa lebih sistematis PTM dibandingkan dengan PJJ, di mana hal ini dapat mengkomparasikan bahwa lebih banyak kerugian yang terjadi di sisi pro, yaitu dengan mengglorifikasi bahwa PTM merupakan penyebab dari terbentuknya klaster. Apabila tim pro terus mengglorifikasi hal tersebut, maka mari kita lihat apabila PTM diberhentikan karena justifikasi tersebut, apakah tim pro mempunyai solusi lain yang lebih efektif untuk menyelamatkan pelajar dari adanya learning loss? Dan juga apabila PTM kembali ditunda dan tetap melaksanakan PJJ, akankah ada jaminan bahwa
pelajar dan juga satuan pendidik akan terhindar dari virus COVID-19 dan juga klaster yang terbentuk. Tentu tidak ada jaminan dari semua itu. Untuk itu Dewan Juri terhormat, kami sebagai tim kontra dengan bangga sampai akhir perdebatan berdiri pada posisi bahwa kami tidak setuju dengan pernyataan bahwa PTM yang menyebabkan klaster baru di sekolah-sekolah. Terima kasih. Baik, Dewan Juri yang terhormat, mari kita pahami kembali bahwasanya pendidikan merupakan suatu hal yang sakral. Ketika pandemi COVID-19 mulai masuk di Indonesia, sektor yang pertama kali ditutup oleh pemerintah adalah sektor pendidikan. Dan ketika kasus COVID-19 mulai landai di Indonesia, sektor yang terakhir kali dibuka oleh pemerintah adalah sektor pendidikan. Hal ini membuktikan bahwasannya ada komitmen pemerintah untuk menjaga marwah lembaga pendidikan agar tidak terjadi klaster COVID-19. Dan status quo saat ini menunjukkan bahwasannya pembelajaran tatap muka yang terjadi sama sekali tidak menimbulkan klaster COVID-19 itu sendiri. Baik Dewan Juri yang terhormat, mari kita melihat regulasi pembelajaran tatap muka dalam SKB 4 Menteri itu sendiri. Untuk melaksanakan sebuah pembelajaran tatap muka, suatu daerah harus dipastikan zona yang aman, dalam artian kasus COVID-19 di daerah tersebut sudah harus terkontrol. Dalam artian ketika suatu kasus terkontrol, artinya imunitas masyarakat pada daerah tersebut sudah sangat kuat, bagaimana masyarakat sudah sangat aware dengan lingkungan tersebut, dan juga protokol kesehatan sudah diterapkan dengan baik pada daerah tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian yang kedua, lembaga pendidikan harus dipastikan mempunyai fasilitas yang memadai untuk menunjang pembelajaran tatap muka itu sendiri. Misalnya mereka mempunyai fasilitas untuk mencuci tangan dan juga menyediakan hand sanitizer di setiap kelasnya, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian Dewan Juri yang terhormat yang ketiga, untuk melaksanakan pendidikan tatap muka itu sendiri, pemerintah mempunyai komitmen untuk memberikan vaksinasi kepada tenaga pendidik itu sendiri, dan hal ini sudah tercapai, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga dapat dikatakan di sisi kami bahwasanya memang, Dewan Juri yang terhormat, bukanlah pembelajaran tatap muka yang menyebabkan klaster terbentuk di sekolah. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Mari kita buktikan. Yang pertama, di sisi kami nyatakan bahwasanya dalam pembelajaran tatap muka terdapat sebuah mobilitas yang sangatlah rendah dan terkontrol. Bagaimana dapat kami katakan rendah dan terkontrol? Dalam pembelajaran tatap muka, seorang siswa hanya duduk di kelas, mereka menjaga jarak sesama peserta didik dan juga dengan tenaga pendidik. Hal tersebut menyebabkan seorang siswa pada akhirnya tidak terjadi interaksi yang jauh lebih intens dibandingkan ketika mereka melakukan pembelajaran di luar sekolah itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian yang kedua, tingkat awareness peserta didik itu sendiri sudah sangatlah tinggi. Berdasarkan data yang disampaikan oleh UNICEF bahwasanya di Indonesia 90% siswa menyatakan bahwasanya mereka sudah memahami urgensi untuk menjaga protokol kesehatan di lingkungan pendidikan itu sendiri saat pembelajaran tatap muka dilangsungkan, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian yang ketiga, mari kita lihat bahwasanya peserta didik menurut Kemendikbud adalah kelompok yang tidak rentan tertular COVID-19 ketika mereka melaksanakan pembelajaran tatap muka. Mengapa? Karena mereka sudah berada di zona yang aman itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga di sisi kami telah mencapai beberapa hal. Yang pertama, kami mampu membuktikan dengan adanya pembelajaran tatap muka kami menangani masalah learning loss yang menjadi kekhawatiran yang sejak disampaikan pembicara pertama kami dan juga pembicara kedua kami, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian yang kedua, kami mampu membuktikan bahwasanya di sisi kami tidak ada klaster yang terbentuk. Dengan apa? Dengan suatu pendidikan dilaksanakan di zona yang aman, kemudian suatu pendidikan tersebut juga dilaksanakan dengan protokol yang ketat dan juga telah mengikuti regulasi yang dikeluarkan oleh SKB 4 Menteri itu sendiri. Sehingga ketika tim pemerintah melakukan bahwasanya akan ada terbentuk suatu klaster di pembelajaran tatap muka, hal tersebut merupakan sebuah asumsi belaka, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian jika tim pemerintah ingin memenangkan perdebatan ini, maka mereka harus membuktikan bahwasanya di dalam asumsi mereka, klaster yang dikatakan terbentuk di lembaga pendidikan ini adalah benar-benar murni 100% dikarenakan pembelajaran tatap muka. Bukan dikarenakan variabel ekstra lain, misalnya ada mobilitas yang terjadi di luar sekolah yang tidak terkontrol, maka itulah yang harus dibuktikan oleh tim pro itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, kami sebagai tim kontra terhadap pos ini telah menyatakan bahwasanya sejak awal, Dewan Juri yang terhormat, pembelajaran tatap muka ini merupakan sebuah produk yang berhasil, sebuah produk yang sempurna yang diciptakan untuk menyempurnakan pembelajaran-pembelajaran sebelumnya saat pandemi COVID-19 ini sendiri. Sehingga dapat kami katakan bahwasanya suatu klaster tidak akan pernah terbentuk di sisi kami ketika pembelajaran tatap muka ini telah dijalankan. Karena telah melihat bagaimana sebuah regulasi yang dikeluarkan dalam SKB 4 Menteri itu sendiri dan juga bagaimana penerapannya pada praktikal dalam pembelajaran tatap muka itu sendiri. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, hingga akhir perdebatan ini, kami sebagai tim kontra tetap berdiri di sisi kami dan kami bangga untuk memenangkan perdebatan ini. Terima kasih.